Awan merupakan salah satu gejala alam yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia dan makhluk-makhluk lainnya di bumi. Untuk mengetahui hal ihwal tentang awan, kita dapat memperoleh informasi pada kantor Badan Meteorologi dan Geofisika. Salah satu tugas dari kantor ini adalah menganalisis tentang hakikat gerakan, jenis, dan ketebalan awan dalam kaitannya dengan perakiraan cuaca. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Kami dari SMU Jakarta mendapat tugas untuk membuat karya tulis, dan kami memilih untuk membuat karya tulis tentang awan. Ini surat pengantar dari sekolah kami. Ya, bagus. Mungkin ini dapat kami layani. Namun demikian, tentu saja bukan saya yang akan langsung menjelaskan. Ada ahlinya, yaitu Bapak Widodo. Ya, beliau seorang ahli meteorologi yang bertanggung jawab tentang masalah penjelasan hal ini. Baik, Bapak antar sekarang ke Pak Widodo. Silakan, baik. Siap, Bapak. Kami buat tamu dua orang ke SMU yang ingin mengetahui segala sesuatunya tentang awan. Mohon dapat dibantu sebagaimana biasanya. Dan sebelumnya saya terima kasih. Sekaligus saya tidak dapat menemani. Mohon pamit karena ada tugas lain yang menunggu saya. Terima kasih, Pak Widodo. Terima Silakan. kasih, sama-sama. Silakan duduk adik-adik, dan itu bisa diambil kopi satu lagi. Baik, sekarang apa yang bisa kami bantu untuk adik-adik? Ini Pak, untuk bahan karya tulis kami berdua, kami butuh informasi dari Bapak tentang awan. Betul, Pak. Seperti hakikat awan, proses terjadinya awan dan kabut, jenis-jenis awan, dan lain-lain. Kebetulan di sini ada buku-buku tentang awan. Baik, sekarang adik-adik perhatikan gambar-gambar awan yang di buku ini. Awan yang adik-adik lihat ini adalah merupakan kumpulan dari partikel-partikel air yang ada di atmosfer. Proses terbentuknya awan bermula dari uap air yang berasal dari laut, berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan yang ada di permukaan bumi, kemudian pengaruh dari radiasi matahari sehingga menjadi uap air. Jumlah uap air yang tergantung di dalam udara itu sangat tergantung oleh temperatur udara itu sendiri. Semakin tinggi temperatur udaranya, akan semakin banyak uap air yang terkandung di dalam udara. Dengan sendirinya, uap air yang terkandung di dalam udara tersebut juga dipengaruhi oleh sumber uap air, yaitu laut, danau, sungai, dan lain sebagainya. Uap air yang berasal dari sumber tadi itu akan bergerak naik. Setelah di udara, dia bercampur dengan partikel-partikel yang ada di atmosfer. Ada debu,
kemudian ada garam-garaman, dan partikel-partikel lainnya, terutama yang bersifat higroskopis. Maksudnya, partikel tersebut mampu menyerap uap air sehingga akan berfungsi sebagai inti kondensasi. Air yang telah bercampur dengan partikel-partikel tadi terus naik ke atas, semakin tinggi posisinya akan semakin turun suhunya. Artinya kalau uap air tadi naik, suhunya turun terus hingga suatu saat tercapai kondisi jenuh. Artinya kelembapan udara pada titik tersebut sudah 100%. Kalau masa udara yang sudah jenuh tadi dinaikkan lagi, suhunya turun lagi, maka akan terjadi proses kondensasi, yaitu suatu proses perubahan dari uap air menjadi partikel-partikel air. Dan partikel-partikel air inilah yang kita sebut sebagai awan. Sedangkan jika partikel-partikel air tadi terjadi pada lapisan atmosfer bawah, itu yang kita sebut dengan kabut. Jadi proses terjadinya awan dan kabut itu adalah sama. Oke, misalnya Pak. Ya, terima kasih. Nah, ini biar nggak tegang, mari kita minum dulu. Silahkan. Silahkan diminum. Nah, sekarang coba kalian perhatikan apa yang terjadi di gelas di depan kalian. Pada dinding gelasnya terdapat titik-titik air, Pak. Betul. Nah, sekarang coba Reni jelaskan apa yang terjadi. Sesuai dengan penjelasan Bapak tadi, titik-titik air pada dinding gelas ini terjadi karena adanya proses pendinginan. Bagaimana menurut kamu, Leli? Seperti kita ketahui bahwa minuman kita dicampur dengan es batu. Adanya es batu menyebabkan dinding gelasnya menjadi dingin. Dengan demikian, udara di sekitar dinding gelas yang mengandung uap air akan mengembun apabila menyentuh dengan dinding gelas yang dingin. Bagaimana? Kamu setuju? Leli benar, Pak. Jadi titik-titik air pada dinding gelas ini berasal dari udara sekitar yang mengalami proses pengembunan ketika bersinggungan dengan udara sekitar yang dingin. Ya, betul. Berarti kalian sudah paham dan mengerti apa yang Bapak jelaskan tadi. Sekarang kita akan belajar mempelajari klasifikasi awan menurut WMO, yaitu Organisasi Meteorologi Dunia. Awan dapat dibedakan dalam 3 macam, yakni awan sirus, awan stratus, dan awan cumulus. Awan sirus ini terletak sangat tinggi, terdiri dari kristal-kristal es yang sangat rumit dan berat. Awan ini sering terlihat seperti sutra dan biasanya putih, sehingga awan ini kalau kena cahaya akan memantulkan warna merah dan kuning, terutama pada senja dan pada saat fajar menyingsing. Sedangkan awan stratus letaknya rendah, membentang luas, dan sering menyebabkan terjadinya hujan. Bentuknya tidak tetap, kadang membentuk seperti sebuah relief, tetapi kadang tidak berbentuk sama sekali. Sedangkan awan cumulus berbentuk datar, padat, dan berkembang secara vertikal, yang kadang-kadang membentuk seperti kubah atau menara yang lengkungannya bulat berwarna putih cemerlang bila kena sinar matahari. Awan kalau ditinjau berdasarkan ketinggian
rata-ratanya dibedakan menjadi tinggi, jenis awan rendah, dan jenis awan menengah. Jenis awan tinggi berkisar antara 6 sampai 12 km. Yang termasuk di dalam kelompok jenis awan tinggi yaitu jenis awan cirrus, jenis awan cirrus cumulus, dan jenis awan cirrus stratus. Jenis yang kedua adalah kelompok awan menengah yang ketinggiannya rata-rata berkisar antara 2 sampai 8 km. Yang termasuk kelompok awan ini adalah awan jenis altocumulus dan awan altostratus. Jenis awan yang ketiga yaitu kelompok awan rendah. Kelompok awan rendah memiliki ketinggian antara 0,8 sampai 2 km. Kelompok awan rendah terdiri dari awan jenis stratocumulus, awan stratus, dan awan nimbus stratus. Jenis kelompok awan yang lain adalah kelompok awan yang tumbuh secara vertikal. Awan yang naik secara vertikal ini terdiri dari awan cumulus dan awan cumulonimbus. Nah, bagaimana? Apakah penjelasan Bapak tadi bisa kalian mengerti? Ya Pak, kami bisa memahaminya. Apalagi penjelasan Bapak disertai dengan gambar-gambar nyata. Jadi kami bisa lebih paham. Alhamdulillah, kalau begitu selanjutnya pembicaraan kita lanjutkan tentang jenis peralatan yang digunakan untuk memonitor awan. Ada beberapa jenis alat yang digunakan untuk memonitor awan. Di antaranya ada silometer, ada radar cuaca, dan satelit cuaca. Silometer itu prinsipnya dia mendeteksi awan dengan mengirim sinar laser, kemudian kembali sehingga akan tercatat berapa tinggi awan tersebut dan ada apa di dalam awan tersebut. Nah, alat ini biasanya diletakkan di pelabuhan udara, karena di pelabuhan udara itu dibutuhkan informasi tentang berapa tinggi awan itu dan jenis awan tersebut. Nah, sekarang radar cuaca adalah radar yang digunakan untuk mengamati awan. Alat lain yang bisa untuk mendeteksi awan adalah satelit cuaca. Di sini, di Indonesia ini, kita menggunakan satelit cuaca yang namanya GMS, yaitu singkatan dari Geostationary Meteorology Satellite. Nah, selanjutnya, supaya lebih jelas, nanti mari kita lihat ke monitor radar maupun monitor satelit cuaca. Mari kita ke sana. Nah, sekarang seperti yang telah Bapak jelaskan tadi, saat ini adik-adik ada di tempat processing data satelit, yaitu satelit cuaca yang seperti kami jelaskan tadi, gunanya untuk memonitor perkembangan awan. Di sini adik-adik bisa saksikan awan di atas wilayah Indonesia seluruhnya bisa terdeteksi, baik jenis maupun posisinya. Satelit cuaca ini berada di atas biak pada ketinggian kurang lebih 36.000 km. Sehingga dengan ketinggian tersebut, satelit ini bisa mengcover atau memperoleh data awan hampir seperempat bumi. Selanjutnya kita lanjutkan ke tempat untuk melihat pergerakan dari awan. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa satelit cuaca ini mampu mendeteksi atau memonitor perkembangan awan. Di sini adik-adik bisa lihat gerakan awan dari suatu titik ke titik berikutnya. Dengan melihat gerakan awan ini, kami di sini bisa memperhitungkan awan ini akan menjadi hujan di daerah mana, sehingga
selanjutnya kami akan mampu membuat perakiraan cuaca, daerah-daerah mana yang akan hujan dan daerah-daerah mana yang tidak. Nah, selanjutnya mari kita teruskan ke radar cuaca. Sekarang kita ada di peralatan yang kita sebut dengan radar cuaca. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa radar cuaca ini sama juga dengan satelit, gunanya untuk memperlihatkan perkembangan awan. Hanya kalau satelit cuaca untuk skala yang global, sedangkan radar cuaca lebih ke skala yang lokal. Nah, sekarang apakah masih ada yang kurang jelas dari penjelasan Bapak tadi? Saya rasa sudah cukup, Pak. Ya, Pak, untuk keperluan penulisan karya tulis kami, keterangan Bapak sudah lebih dari cukup. Ya, kalau begitu tolong salah satu membuat rangkuman dari apa yang kita bahas hari ini. Mungkin Nelly, silahkan. Kesimpulan yang kami terima, Pak, pada hakikatnya awan merupakan kumpulan gas dan uap air yang merupakan salah satu mata rantai ekosistem kehidupan. Badan Meteorologi dan Geofisika merupakan lembaga resmi yang salah satu tugasnya meneliti awan. Gas dan uap air terus bergerak ke atas. Setelah mencapai ketinggian tertentu, ia berkondensasi dan berubah menjadi partikel-partikel air. Jika proses kondensasi terjadi pada lapisan atmosfer yang tinggi, maka disebut awan. Sebaliknya, apabila proses kondensasinya terjadi pada lapisan atmosfer yang rendah, ia disebut kabut. Saya mau menambahkan, Pak, jenis-jenis awan menurut WMO dibedakan menjadi 3, yaitu awan cirrus atau awan tinggi, awan stratus atau awan rendah, dan awan cumulus. Berdasar ketinggian rata-rata terbentuknya awan, awan dibedakan dalam 4 kelompok, yaitu awan kelompok tinggi, kelompok menengah, kelompok rendah, dan kelompok yang naik secara vertikal. Awan kelompok tinggi memiliki ketinggian yang berkisar antara 6 sampai 12 km, terdiri dari awan cirrus, cirrocumulus, dan cirrostratus. Awan kelompok menengah mempunyai ketinggian antara 2 sampai 8 km, terdiri altocumulus dan altostratus. Sedangkan kelompok awan rendah memiliki ketinggian 0,8 hingga 2 km, terdiri dari stratocumulus, stratus, dan nimbostratus. Kelompok awan yang naik secara vertikal memiliki ketinggian antara 500 meter sampai 2 km, terdiri awan jenis cumulus dan cumulonimbus. Berbagai jenis peralatan yang bisa dimanfaatkan untuk menyelidiki atau mengamati awan antara lain silometer atau lidar, radar, dan satelit cuaca. Bagaimana, Pak, kesimpulan kami? Sepertinya sudah cukup baik kan, Pak? Dan sekarang kami mohon pamit. Sebelum pergi, Bapak ingin pesan, jangan lupa lanjutkan belajar tentang awan, dan kalau masih ada kesulitan, jangan malu-malu bertanya dan menghubungi Bapak kembali. Bapak siap untuk membantu adik-adik. Terima kasih, Pak. Selamat jalan dan selamat bekerja. Terima kasih, Pak.